Shalom, selamat pagi buat kita semua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang memberikan waktunya dalam mendengarkan firman Tuhan dalam renungan harian pada hari ini dari Gereja HKBP Batam. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan atas segala kasih karunia Tuhan dan kebaikan-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami, dan Engkau juga memperkenankan kami ada pada hari ini dalam keadaan sehat, ataupun pada pagi hari ini Tuhan ada saudara kami yang mendengarkan firman Tuhan ini sedang bergumul di dalam pergumulan mereka masing-masing. Maka melalui firman-Mu ini Tuhan, kiranya dapat menguatkan dan memberikan kami penghiburan dalam menjalani kehidupan kami dalam satu hari ini. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Kamis tanggal 13 Juli 2023, tertulis dalam 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang kelima. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Dalam bahasa Batak dikatakan, Aimu bado godang ni haporsuhon ala ni Kristus songgop tuhami. Laos hobar tusido sumurung pangapulot tuhami. Hinorhon ni Kristus. Demikian firman Tuhan. Adapun yang menjadi judul atau topik dari renungan kita pada hari ini, di balik penderitaan ada penghiburan. Di balik penderitaan ada penghiburan. Saudaraku yang dikasihi oleh Kristus, penderitaan adalah suatu keadaan atau situasi yang sangat menyakitkan dan juga mengganggu dalam kehidupan kita. Dan setiap orang, termasuk saya dan saudara-saudara, pasti akan berusaha untuk selalu menghindari, kalau boleh jangan ada penderitaan menimpa kehidupan kita. Dan selama kita masih hidup di dunia ini, kita akan selalu bertemu dengan yang namanya penderitaan. Dan penderitaan itu selalu mewarnai perjalanan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Bahkan mungkin akan mengalami lebih berat dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tingkat penderitaan seseorang itu juga berbeda-beda di dalam hidupnya. Dan ketika ada orang yang mengalami atau menghadapi penderitaan, tentu dia sangat membutuhkan penghiburan di dalam kehidupannya. Supaya melalui penghiburan itu ada semangat dan jangan berputus asa, serta menolong dia
dalam kesukaran itu. Misalnya saudara-saudara belum berhasil dalam pekerjaan. Atau kita kecewa, saudara kecewa dalam hidup rumah tangga. Ataupun di dalam pelayanan kita. Atau kita saudara mengalami dan menghadapi sebuah penyakit. Atau bahkan ditinggal orang-orang yang kita kasihi melalui kematian dan lain sebagainya. Sehingga melalui semua itu, penderitaan yang sedang dia alami bisa membawa dia jatuh atau menjauh dari persekutuannya. Tetapi kita harus mengingat, seberapa berat pun penderitaan itu, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari belas kasihan Tuhan. Dan penghiburan yang sempurna itu hanya akan kita dapatkan di dalam Yesus Kristus dengan menghadirkan Roh Kudus dalam persekutuan hidup orang percaya. Saudaraku yang dikasihi oleh Kristus, ada kalanya Tuhan mengizinkan penderitaan itu menimpa kehidupan orang-orang yang percaya, termasuk kita. Dan penderitaan itu bukan semata-mata supaya kehidupan kita semakin terpuruk. Dan bukan semata-mata supaya kita memperoleh penghiburan sejati daripada Tuhan. Tetapi ada kalanya penderitaan itu diizinkan oleh Tuhan supaya kita juga sanggup menghibur orang-orang yang ada di dalam pergumulannya. Karena berbagai tantangan yang dihadapinya yang membuat dia menderita. Melalui pengalaman-pengalaman hidup kita misalnya, mengalami persoalan-persoalan yang begitu berat yang pernah kita hadapi, maka kita boleh menjadi penghiburan bagi mereka. Sehingga mereka kuat menghadapi, mereka juga kuat dalam menjalani kehidupannya. Maka ketika kita bergumul secara jasmani dan rohani, kita harus selalu ingat bahwa tidak selamanya penderitaan itu mendatangkan kecelakaan, mendatangkan hal buruk. Tetapi penderitaan itu boleh menjadi sesuatu yang baik untuk membentuk iman kita semakin kuat di dalam Tuhan. Untuk semakin kuat di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan kehidupan kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Itulah yang dialami oleh Rasul Paulus dalam nas ini. Paulus sadar tentang makna penderitaan dan kesengsaraan Tuhan Yesus yang telah memotivasi dia untuk berharap penuh kepada Tuhan. Dan percaya bahwa kekuatan dari Tuhan menjadi sumber penghiburan yang sejati baginya. Paulus juga mengimani bahwa penderitaan yang dialami adalah bagian dari upah dia mengikut Yesus. Sehingga Paulus mengajak jemaat yang ada di Korintus supaya bersabar dalam penderitaan, di dalam kesesakan itu, dan tetap berpengharapan yang teguh di dalam iman. Dan dapat saling menghibur dan menguatkan, menopang dan saling melayani dan mengingatkan, sehingga mereka menjadi jemaat yang dewasa, untuk menghadapi berbagai ancaman-ancaman atau tantangan-tantangan yang lebih besar yang datang menerpa kehidupan mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Kristus, kesengsaraan dan penderitaan boleh saja menimpa kehidupan kita. Tetapi perlindungan dan pemeliharaan dan penghiburan dari Tuhan tidak akan pernah berhenti mendampingi kehidupan kita. Itu sebabnya walau di tengah penderitaan, Paulus masih mampu terus mengucap syukur kepada Tuhan dan mampu menghibur orang lain dalam penderitaan yang dihadapinya. Maka tetaplah mengandalkan Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Ketika menghadapi penderitaan, ketika mengalami kesusahan, jangan pernah mengandalkan kekuatan, pikiran, dan juga kemampuan kita untuk mengatasi segala sesuatunya. Supaya kita dimampukan oleh Tuhan
dalam melakukan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan bagi kita. Sebab di balik penderitaan ada penghiburan. Terpujilah nama Tuhan. Amin, kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kebenaran firman-Mu pada saat ini, supaya kami dikuatkan dan dihibur, serta kami mampu mengimani segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kami sebagai cara Tuhan untuk menolong, membentuk, dan memperkuat iman kami, supaya kami tetap beriman yang teguh di dalam Tuhan dan mempercayakan seluruh kehidupan kami hanya kepada Tuhan saja, sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa, yang mampu menolong dan yang mampu menyelamatkan kami dari berbagai kesulitan hidup yang sedang kami alami. Maka kami percayakan Tuhan, seluruh kehidupan kami juga dalam satu hari ini, kiranya Tuhan yang menuntun kami dan yang membimbing kehidupan kami, serta yang mengajari kami untuk dapat bertindak, bersikap, dan berlaku dengan baik sebagai cerminan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya, yang mengikut Tuhan dalam kehidupan kami. Maka kami serahkan juga segala aktivitas kami dalam satu hari ini. Engkau juga menghibur saudara-saudara kami yang berduka pada saat ini, dan juga yang memberikan kekuatan dan kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang bergumul untuk menerima kesembuhan melalui penyakit yang mereka derita. Dan Engkau juga Tuhan yang menghibur orang-orang yang hendak berduka karena pergumulan mereka, supaya mereka semakin dikuatkan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selamat beraktivitas bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.